Sahabat Bumil, video ini menjawab pertanyaan dari sahabat Vinilzi. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Usia kandungan saya sudah masuk 7 bulan lebih sedikit, dan beberapa hari ini suami mengajak saya untuk berhubungan badan secara intens. 1 minggu bisa 4 hingga 5 kali. Saat terjadi orgasme, saya merasakan adanya kontraksi. Apakah ini menyebabkan persalinan prematur? Pertanyaannya sangat menarik saya untuk membuatkan jawaban dalam bentuk video, karena tentu akan panjang. Dan semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk sahabat Bumil lainnya. Namun sebelum lanjut, jangan lewatkan informasi menarik seputar kehamilan, perkembangan bayi, dan kesehatan keluarga lainnya. Dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jadilah bagian dari komunitas Daniel Brandon yang peduli akan kesehatan ibu dan anak. Terima kasih atas dukungannya. Baik sahabat Bumil, orgasme adalah puncak dari respons seksual yang melibatkan berbagai reaksi fisik dan emosional. Namun, bagi wanita hamil, kekhawatiran tentang keamanan orgasme, terutama terkait dengan potensi risiko kontraksi atau persalinan prematur, adalah hal yang wajar. Video ini akan mengulas secara lengkap apakah orgasme dapat menyebabkan kontraksi atau persalinan prematur. Mari kita kupas bersama. Orgasme melibatkan kontraksi otot di sekitar rahim dan daerah panggul. Pada wanita yang tidak hamil, kontraksi ini tidak berbahaya dan merupakan bagian normal dari pengalaman seksual. Namun pada wanita hamil, kontraksi rahim yang disebabkan oleh orgasme dapat menimbulkan kekhawatiran. Selama kehamilan, rahim mengalami kontraksi ringan yang disebut kontraksi Braxton Hicks. Kontraksi ini umumnya tidak menyebabkan rasa sakit dan tidak berhubungan dengan persalinan. Mereka lebih merupakan latihan bagi tubuh untuk persiapan persalinan. Orgasme dapat memicu kontraksi rahim sementara. Namun, kontraksi ini biasanya ringan dan tidak menandakan persalinan. Pada kebanyakan kasus, kontraksi ini tidak cukup kuat atau berkelanjutan untuk menyebabkan persalinan prematur. Beberapa studi menunjukkan bahwa aktivitas seksual, termasuk orgasme, tidak meningkatkan risiko persalinan prematur pada kehamilan yang sehat. Meskipun pada kehamilan normal orgasme dianggap aman, ada beberapa kondisi di mana dokter mungkin menyarankan untuk menghindari aktivitas seksual. Pertama, adanya riwayat persalinan prematur. Wanita yang memiliki riwayat persalinan prematur mungkin disarankan untuk menghindari orgasme. Kedua, adanya kondisi medis tertentu. Kondisi seperti cervix incompetent atau placenta previa dapat meningkatkan risiko persalinan prematur atau komplikasi lain. Ketiga, terjadi kelahiran ganda. Wanita yang mengandung kembar atau lebih mungkin dianjurkan untuk mengurangi aktivitas seksual. Sahabat Bumil, orgasme pada umumnya tidak menyebabkan kontraksi yang dapat memicu persalinan prematur pada kehamilan normal. Namun, setiap kehamilan adalah unik, dan ada kondisi tertentu di mana aktivitas seksual dapat meningkatkan risiko. Oleh karena itu, selalu penting untuk mendiskusikan kesehatan dan aktivitas seksual dengan penyedia layanan kesehatan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Sekali lagi, saya sampaikan, selalu konsultasikan dengan dokter atau bidan di sekitar Anda untuk memastikan kondisi tubuh Anda saat ini. Karena setiap wanita punya kondisi kesehatan yang berbeda dan butuh penanganan yang berbeda pula. Salam sehat dari saya, Daniel Brandon. Sahabat Bumil, menjadi seorang ibu di usia 40 tahun bukanlah hal yang mustahil, meskipun mungkin memerlukan perencanaan dan perhatian ekstra. Saat memasuki usia 40 tahun, beberapa wanita mungkin mengalami kesulitan dalam merencanakan kehamilan. Tetapi dengan pemahaman yang tepat tentang tubuh dan langkah-langkah yang tepat, impian untuk memiliki anak dapat menjadi kenyataan. Berikut adalah panduan yang dapat membantu Anda dalam proses menjadi ibu di usia 40 tahun. Namun sebelum lanjut, jangan lewatkan informasi menarik seputar kehamilan, perkembangan bayi, dan kesehatan keluarga lainnya. Dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan jadilah bagian dari komunitas Daniel Brandon yang peduli akan kesehatan ibu dan anak. Terima kasih atas dukungannya. Pertama, langsung konsultasikan dengan dokter. Langkah pertama yang perlu Anda ambil adalah berkonsultasi dengan dokter kandungan atau ahli fertilitas. Dokter akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesehatan reproduksi Anda
dan memberikan saran yang tepat sesuai dengan kondisi individu Anda. Pemeriksaan ini dapat membantu mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin mempengaruhi kesuburan dan membantu Anda mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Kedua, perhatikan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesuburan. Pastikan Anda mengonsumsi makanan sehat yang kaya akan nutrisi, termasuk buah-buahan, sayuran, protein nabati, dan biji-bijian. Hindari konsumsi alkohol, rokok, dan obat-obatan terlarang, karena dapat mengganggu kesuburan dan meningkatkan risiko komplikasi pada kehamilan. Berolahraga secara teratur juga penting untuk menjaga berat badan yang sehat dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Ketiga, kenali periode ovulasi. Mengetahui kapan ovulasi terjadi dapat meningkatkan peluang Anda untuk hamil. Anda bisa menggunakan metode pengukuran suhu basal tubuh, menggunakan kit ovulasi, atau mengamati perubahan lendir serviks untuk memperkirakan periode ovulasi Anda. Hubungan seksual yang terjadwal selama periode ovulasi dapat meningkatkan kemungkinan pembuahan. Keempat, pertimbangkan terapi hormon. Pada beberapa kasus, terapi hormon mungkin direkomendasikan oleh dokter untuk meningkatkan kesuburan. Terapi ini bisa berupa penggunaan obat kesuburan atau hormon untuk merangsang ovulasi. Namun, penggunaan terapi hormon harus selalu diawasi oleh dokter dan sesuai dengan kondisi kesehatan individu. Kelima, pertimbangkan teknologi reproduksi bantu. Jika upaya-upaya di atas tidak berhasil dalam jangka waktu yang wajar, Anda mungkin ingin mempertimbangkan teknologi reproduksi bantu, seperti fertilisasi in vitro atau donor telur. Teknologi ini dapat membantu wanita di usia 40 tahun atau lebih tua untuk mencapai kehamilan. Keenam, tetaplah tenang dan sabar. Proses untuk hamil mungkin memakan waktu dan bisa jadi penuh dengan tantangan emosional. Penting untuk tetap tenang dan bersabar selama perjalanan ini. Cari dukungan dari pasangan, keluarga, atau teman-teman terdekat Anda, atau Anda bahkan bisa mencari kelompok dukungan online yang fokus pada masalah kesuburan. Meskipun kesuburan dapat menurun seiring bertambahnya usia, menjadi ibu di usia 40 tahun masih merupakan hal yang mungkin dengan perencanaan yang tepat dan perhatian terhadap kesehatan. Dengan konsultasi dokter yang tepat, gaya hidup sehat, pemantauan ovulasi, dan kemungkinan perawatan medis tambahan, impian memiliki anak dapat terwujud. Yang terpenting, tetaplah tenang, sabar, dan percaya bahwa segalanya akan terjadi pada waktunya. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Salam sehat dari saya, Daniel Brandon.